Amerika. Amerika adalah negara yang besar dengan paham liberal dan juga kapitalis. Mereka memiliki pertahanan udara yang baik dan juga menjadi negara yang berperan penting dalam Perang Dunia Kedua dan juga berperan penting dalam PBB. Tapi bagaimana sih awal mula kisah saat Amerika belum jadi seperti sekarang? Apakah Amerika pada abad 17 adalah negara yang sama yang seperti kita lihat sekarang, yang sangat kuat dengan seluruh kekayaan dan paham-paham pemikiran-pemikiran mereka? Jadi kali ini aku akan membahas gimana sih sejarah Amerika sebelum dia menjadi seperti sekarang gitu kan. Nah, kita akan kembali ke masa lalu di mana adanya revolusi di Amerika. Nah, ternyata dahulu kala Amerika ini sedang dijajah sama Inggris. Mereka dijadikan pekerja untuk Inggris agar Inggris makin sejahtera. Hal ini terjadi karena Inggris telah mengalami peperangan 7 tahun, menyebabkan dia memperkerjakan masyarakat pada negara koloni atau Amerika untuk keuntungan dia sendiri. Nah, teman-teman, karena itu masyarakat Amerika merasa sangat amat anti Inggris. Mereka ingin lepas, tapi mereka bingung dengan cara untuk melepaskan diri dari jajahan Inggris ini. Lalu mereka melakukan sesuatu yang sangat amat membuat Inggris marah. Itu adalah Boston Tea Party. Setelah itu ada satu tokoh nih yang menerbitkan Common Sense. Tokoh ini mempengaruhi pemikiran rakyat agar rakyat dapat melawan balik Inggris dan lepas dari penjajahan Inggris. Tokoh yang mempengaruhi dan membuat Common Sense ini bernama Thomas Paine. Siapa sih Thomas Paine itu? Thomas Paine adalah seorang pemikir politik dan penulis Inggris yang pertama kali menginjakkan kaki di Amerika pada November 1774. Meski hubungan penduduk koloni dan Inggris telah memanas sejak lama, tetapi gagasan kemerdekaan pada awalnya belum dirumuskan dengan matang. Paine menemukan bahwa penduduk koloni begitu bergantung dengan Inggris dan seakan tidak dapat menentangnya. Thomas Paine adalah seorang filsuf dan penulis politik yang lahir di Inggris, di mana ia mendukung perjuangan revolusioner di Amerika dan Eropa. Diterbitkan pada tahun 1776 dan mendapatkan pengakuan internasional. Yang berisi Common Sense adalah pamflet pertama yang menganjurkan kemerdekaan Amerika. Isi pamflet Common Sense sendiri karya Thomas Paine terdiri atas 4 bagian sebagai berikut, yaitu ada asal mula dan rancangan pemerintahan secara umum dengan penjelasan ringkas tentang konstitusi Inggris dari monarki dan suksesi turun-temurun, pemikiran tentang keadaan Amerika saat ini, tentang kemampuan Amerika saat ini, dengan beberapa refleksi lainnya secara umum. Isi Common Sense menyerukan pentingnya kemerdekaan dan memperoleh keyakinan kaum koloni agar berjuang melepaskan diri dari Inggris. Keistimewaan pamflet Common Sense karya Thomas Paine adalah mampu menyadarkan penduduk koloni untuk memperjuangkan tujuan mereka, yakni meraih kemerdekaan dari Inggris. Dari hal yang saya bahas tadi, ada kaitannya juga dengan liberalisme, di mana menginginkan kebebasan untuk individu orang-orang Amerika dan Eropa, di mana ingin kehidupan di Amerika dan Eropa tidak dipaksakan dengan Inggris, namun dapat berjuang dan merasakan kehidupannya sendiri tanpa ada paksaan dari rakyat-rakyat Inggris. Nah, setelah itu mereka terpengaruh dan mereka akhirnya melakukan beberapa tindakan seperti Kongres Kontinensial Kedua yang berisi mereka sedang membuat deklarasi kemerdekaan Amerika. Dan pada 4 Juli 1776 mereka mengeluarkan deklarasi kemerdekaan negara Amerika. Nah, sebenarnya seperti yang tadi dijelaskan, isi dari Common Sense sama saja gak sih sama paham yang ada di dunia ini? Salah satunya adalah liberalisme dan juga kapitalisme. Mereka sama-sama mementingkan kebebasan, namun untuk kapitalisme lebih kepada paham
untuk mencari keuntungan atau uang. Mungkin karena dahulu mereka terjajah kali ya, makanya keluar itu ideologi seperti itu. Untuk liberalis sendiri sama seperti yang ada di kawasan tadi, itu menyerukan pentingnya kebebasan gitu. Nah, kalau mereka gak merdeka, kira-kira Indonesia bakal masih dijajah atau tidak ya? Karena kan ideologi itu menyebar, apalagi pada Perang Dunia Kedua banyak sekali perbandingan antara komunisme, liberalisme, kapitalisme. Mungkin para pendahulu kita mengetahui paham ideologi liberalisme. Akhirnya mereka memerdekakan Indonesia supaya Indonesia bebas dari Belanda. Setelah itu mungkin mereka membangun ideologi Pancasila dengan melihat contoh-contoh pada sejarah masa lalu, salah satunya Revolusi Amerika.